yaitu Alkitab adalah alamat yang pasti dari Tuhan. Namun sebelumnya, izinkan saya berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita semua selalu diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan kapanpun dan dimanapun. Ya Aba, ya Bapa, kami berdoa kepadamu Tuhan pada sore hari ini, karena kami akan melakukan StreamYard. Kau tuntun kami, kau bimbing kami, urapi hambamu secara khusus, agar semua apa yang disampaikan melalui mulut bibir hambamu ini merupakan pesan Tuhan, supaya bisa sampai kepada para pemirsa, pendengar YouTube channel Muhammad KC ini. Biarlah apa yang akan dilaksanakan ini mendapat perlindungan Tuhan, baik dari sinyal, juga yang menceritakan firman Tuhan, yang mengabarkan Injil, semuanya dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Pakailah tutur kata lidah hambamu ini, biar apa yang keluar dari mulut bibir hambamu ini merupakan pesan Tuhan. Urapi kami secara khusus, urapi para pendengar semuanya. Kami telah berdoa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore ini, saya akan membawakan firman Tuhan dari 1 Tawarik 28, yaitu ayat 19. Apa dikatakan di situ? Semua itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi dan ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kita diberikan kesempatan umur panjang untuk menyampaikan pesan Tuhan di dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-19 ini, pesan Tuhan. Semuanya yang terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Jadi Daud bercerita kepada anaknya, yaitu Salomo. Semuanya, Salomo itu, kalau di Islam itu Sulaiman. Rencana-rencana itu memang merupakan pewahyuan. Arti pewahyuan itu ilham. Ilham itu adalah petunjuk. Petunjuk yang ditulis oleh Daud untuk Salomo. Itu adalah petunjuk yang dari Tuhan untuk rencana-rencana pembangunan bait suci. Demikian juga kita, orang yang mendapat pewahyuan, orang yang mendapat petunjuk, itu memang sudah direncanakan oleh Tuhan. Tidak seorang pun yang bisa melakukan sesuai kehendaknya sendiri. Tetapi semuanya adalah merupakan pewahyuan. Pewahyuan untuk
melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Alkitab ini petunjuk bagi manusia dalam kehidupan, dan dari petunjuk itu bisa tahu mana yang perintah Tuhan dan mana yang dilarang oleh Tuhan. Alkitab adalah alamat yang pasti. Tidak mudah-mudahan, tidak wallahu alam. Kenapa pasti? Karena itu Tuhan yang memberikan pewahyuan, yang memberikan ilham kepada orang yang menulis kitab itu. Jadi kalau apa yang diberikan dari Tuhan itu sifatnya pasti. Tidak mudah-mudahan, tidak wallahu alam. Kenapa Muhammad Kece mau mengikuti Alkitab? Karena di dalam Al-Quran sendiri, surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga berkata demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Artinya, dan dia Allah menurunkan Alkitab dengan sebenarnya dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan menurunkan Taurat dan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, pencinta channel Muhammad Kece, Al-Quran saja membenarkan kitab Taurat dan Injil. Al-Quran memberi petunjuk kepada kita bahwa kitab yang harus diikuti adalah kitab yang diturunkan oleh Allah. Apa itu? Taurat dan Injil. Kenapa? Karena di dalam Taurat Injil itu ada petunjuk cahaya yang menerangi untuk takwa. Sebagaimana dikatakan surat 5 Al-Maidah ayat 46. Di situ dikatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk cahaya yang menerangi untuk takwa. Jadi kalau orang tidak mengikuti kitab itu, bagaimana mau benar ibadah di hadapan Allah? Apalagi orang yang mengikuti kitab hadis dan fikih. Tidak ada ayatnya Al-Quran berkata Allah menurunkan hadis dan fikih. Tidak ada. Tidak ada ayatnya Allah menurunkan apa? Hadis dan fikih. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Allah membenarkan hadis dan fikih. Jadi kitab yang dibenarkan oleh Allah itu yaitu Taurat dan Injil. Mari saudara, hijrah kepada Taurat dan Injil. Ini Al-Quran loh saudara yang mengatakan bahwa Allah menurunkan Taurat dan Injil. Bukan hasil karangan Muhammad Kece, bukan tafsiran Muhammad Kece, tapi itu Al-Quran yang mengatakannya. Muhammad Kece hanya membacakannya. Kitab yang dibenarkan Allah itu apa tadi? Taurat dan Injil, saudara. Kitab Taurat dan Injil. Yang diturunkan oleh Allah adalah Taurat dan Injil. Bukan hadis dan fikih. Jadi bagaimana kalau begitu? Ya silahkan tanya saja kepada para ustadz. Saudara mau pilih yang mana? Mau mengikuti Taurat dan Injil atau tidak? Itu terserah saudara. Oh, hadis dan fikih juga benar. Ya, hadis dan fikih juga benar. Tapi benar hanya menurut agama. Sedangkan menurut Tuhan, wallahu alam bisawab. Tidak ada yang tahu. Kalau kata hadis, wallahu alam bisawab. Tidak ada yang tahu artinya. Begitu teman. Kalau kita mengikuti yang wallahu alam, kita tidak tahu arah tujuan. Kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar.
Aku mau dibawa kemana ini? Kok mau aja ya? Sukacita aja ya? Aneh benar nih. Kitab yang dibenarkan oleh Allah itu Taurat dan Injil. Bukan kitab kuning. Tapi kalau saudara suka kitab kuning, ya terserah saudara. Tidak ada salahnya. Ya, dalam diskusi ini silakan yang mau masuk. Ini yang topiknya adalah Alkitab adalah alamat yang pasti. Tidak mudah-mudahan, tidak walau alam. Jadi kalau yang mau bergabung, silahkan. Ini kan sekedar percobaan saja untuk supaya kita bisa live sendiri dan bisa berdiskusi dengan teman-teman yang sifatnya mendukung, membangun, menguatkan iman agar bisa terpelihara untuk menjaga dari pengislamisian. Terutama orang yang sudah percaya Yesus supaya lebih kuat di dalam nama Yesus. Baik, saya akan sambut teman kita nih, Pak Piong, hambanya. Silakan masuk, Pak Piong. Haleluya, haleluya, sudah bisa Pak Kacek. Hai, salam, puji Tuhan saya bisa otodidak, Tuhan bimbing Roh Kudus. Habis tidak ada yang lebih pintar daripada malaikat-malaikat. Haleluya. Apanya Pak itu? Apanya Pak itu katanya? Ada yang koslet dikit. Ada item yang diceklis, yang kurang diceklis, yang dibuka checklistnya sama saya. Oh, nah, iya. Dari apa namanya? Ternyata itu dari thumbnailnya belum dibuka. Bagus ya, suaranya bagus ya. Jelas sekali, mantap, jelas sekali. Ini temanya apa nih, hambanya? Alkitab adalah alamat yang pasti, tidak walaupun alam, tidak juga mudah-mudahan. Ini yang kita perbincangkan. Karena kita butuh memang kepastian mau dibawa kemana kita ini hidup dan bagaimana kita cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bukan benar di hadapan agama saja, tapi di hadapan Tuhan pun kita harus benar. Begitu, hambanya Pak Piong. Boleh Pak Piong, ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Iya, saya rasa itu tadi Pak Kacek sudah menjelaskan ya, bahwa memang jalannya itu sudah dituntun ya, sudah diarahkan. Mau ngapain sih cari alamat lain gitu loh, cari alamat palsu kalau sudah ada alamat yang asli. Benar. Jadi gratis untuk selamat masuk ke surga. Itu gratis. Ya, jadi kalau ada orang Kristen ya yang percaya Tuhan Yesus sampai mau menjual Tuhan Yesus ya, pindah kepercayaan, itu bagaimana pikirannya gitu loh. Ini keselamatan gratis ya, kita nggak usah pikir yang macam-macam, yang apalah, yang hal-hal yang jauh-jauh lah. Coba pikiran yang waras, kalau kata Pak Pavel 88, salam waras ya. Jadi mungkin Pak Kacek juga kan sering bilang bahwa yang jalan lurus ya, kalau ada di agama di sebelah apa, Sirotol Mustaqim ya Pak Kacek ya. Iya benar. Yang menuntun ya. Nah itu kan bukan untuk siapa-siapa ya Pak Kacek. Itu untuk siapa sih Pak? Kalau untuk di sebelah itu jalannya itu siapa yang diperuntukkan Pak? Iya, untuk kita. Untuk kita tunjukkan jalan yang lurus, minta ditunjukkan. Ke Nabi Isa apa ke mana Pak itu? Ya, kepada Isa Al-Masih itu yang ditujukan jalan yang lurus itu sebenarnya. Karena keren. Ada ayatnya di surat 43 Al-Zukhruf, ayat yang ke 61 dan 63, di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada di situ dijelaskan bahwa surat 43 Al-Zukhruf ayat yang ke 61 dan 63. Wa innahu la ilmun lisaati falatamtaruna biha wa tabi'uni hada siratum mustaqim. Artinya apa Pak?
Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Isa Al-Masih berani menjamin, ikut aku, inilah jalan yang lurus. Itu di dalam Al-Qur'an ayat 6:1. Tidak ada nabi lain yang mengatakan, ikut aku, ini jalan yang lurus. Begitu. Wah, sudah dijelaskan itu Pak Kacek. Bagaimana lagi? Sudah dijelaskan. Lah. Iya. Malah yang sudah terima misalnya mau pindah itu gimana otaknya ya? Salam warasnya itu gimana gitu loh. Sedangkan di sebelah aja bilang yang lurus itu kalau menurut, tapi kalau saya sih beda Pak Kacek kalau Nabi Isa, tapi kalau Pak Kacek bilang sama ya monggo lah. Kalau Nabi Isa sama Yesus itu kalau menurut saya sih agak-agak berbeda juga, lumayan lah. Jadi kalau kita coba spesifikkan kalau Nabi Isa aja dikasih kekuasaan ya, kemuliaan, jalan yang lurus. Betul. Nah, betul. Terus ini juga ya Pak Kacek bahwa Nabi Isa yang akan turun nanti pada hari kiamat atau hari apa itu Pak Kacek? Iya, pada hari kiamat dia yang akan turun. Itu ada di surat 4 An-Nisa ayat 159. Nah, gitu. Itu lagi kan. Makanya saya bilang padahal tidak ada nabi lain ya yang diberikan hak setinggi itu gitu loh dari Tuhan. Selain Nabi Isa ya. Iya. Nabi-nabi lain di tempat sebelah itu nggak ada nabi lain yang dimuliakan lah seperti Nabi Isa. Tidak ada. Maksudnya yang bisa naik ke surga dan akan nanti turun lagi gitu. Tidak ada. Hanya Isa. Nah, itu. Itulah yang bikin saya kadang sedih Pak kalau ada yang dari Kristen ya pindah apapun alasannya ya. Benar-benar yang kata Pak Pavel itu salam warasnya sudah tidak ada gitu loh Pak. Mungkin karena harta, tahta, wanita, ya, atau seorang pria menjual Tuhan Yesus itu luar biasa. Luar biasa itu salam warasnya itu benar-benar di luar logika gitu loh. Sudah ada alamat yang asli. Ngapain kita jadi pindah ke yang palsu gitu loh. Yang nggak jelas yang kata Pak Kacek ya, mudah-mudahan ya Pak Kacek ya. Iya, benar. Itu bagaimana ya kita menyikapinya ya Pak Kacek ya. Kalau ada yang benar-benar pindah itu dengan melepas sia-sia keselamatan yang sudah di depan mata ya, tinggal dia jaga aja sampai menutup mata ya, dia tidak maksudnya mengikuti perintahnya ya, ikut apa yang di Alkitab bilang ya, jangan berbuat dosa lah. Itu sudah kita diselamatkan gitu loh. Tidak mau coba ke neraka dulu kan? Mungkin kalau ada yang di sebelah-sebelah kan mau ke neraka dulu nyobain. Ih, kalau saya mah jangan dah. Lalu masa ke neraka dulu. Iya kan, Pak Kacek, walaupun berbuat baik, berbuat apa sehebat-hebatnya, sealim-alimnya, tetap ke neraka dulu ya Pak Kacek. Bagaimana tuh? Ya, kalau Islam itu memang ke neraka. Ya, ke surganya walau alam. Gitu. Nah, itu. Walau alam gitulah. Masuk surga. Ya. Sedangkan Al-Zukhruf ayat 74 berkata, sekali masuk neraka maka kekal di dalam. A'udzubillahi min dzalik. Oh, ada juga yang kekalnya, Pak. Ada juga kata-kata yang kekal. Jadi, iya, ada surat Al-Zukhruf ayat 74-nya. Dikatakan di situ, innal mujrimina fi adzabin nari jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa disiksa di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Jadi tidak ada, mudah-mudahan tidak ada wallahu alam, begitu. Tidak ada. Kalau menurut saya mengerikan juga sih, Pak. Oh iya. Makanya kalau yang belum percaya, coba dipikirkan lagi lah. Kalau memang tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan gitu loh. Ya mumpung masih hidup ya, Pak Kacek sebelum kena corona.
Yang kata-kata Pak Aceh, kalau sudah kena Iya, corona, nah, benar. aduh. Jangan harap kalau sudah kena corona, jangan harap kita, ya. Coba saya akan kirim ayatnya di Al-Quran. Akan saya share it, ya, share di Al-Quran. Mana dia cara nge-share-nya? Saya lagi belajar nih. Di share link, di Saya lagi apa di share, belajar. ada tulisan share. Iya, ya. Nah, saya share screen, ya. Oke. Saya kirim share screen. Aduh, belum bisa, oi. Coba. Oke. Nah, kita lihat share screen. Aduh. Oh, ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Pintar Maman Kate. Ini dia, pinter. Canggih, Maman Kate. Kalau Muncul udah ya? pinter terbang sendiri dia. Kalau udah pinter terbang sendiri ke Pulau Patmos. Wih, mantap. Udah pasti. Ah, iya. Udah Patmos. Aduh. Nah, ini dia share-nya ya. Jelas tuh bahwa ini ayat 61-nya. Nah, cuman ini ngebesarinnya bagaimana? Oh, nggak bisa Pak, saya juga bingung Pak kalau ngebesarin. Oh, di ini aja Pak, Oh, di yang putih kotak sen ini. Jadi kita nggak ada sama Pak Aceh yang putih sendirian. oh, Jadi Pak Aceh apa saya nggak ada, nanti akan membesar itu. oh gitu. Yang putih Pak, yang putih satu, yang gede, putih yang gede. Yang putih. Jangan yang ada Tapi kayak orang-orangnya gitu loh. Yang cuman sendirian putihnya, sebelah kanan paling pojok kalau nggak salah tuh pojok. Nah, iya, pinter. ini dia nih. Nah, gitu. Mantap. Gitu. Ini ayat ini. Wa innahu la ilmun lisa'ati fala tamtaruna biha wa tabi'u mustaqim. Hmm. Nah, ini dia besar nih. Wah, jelas tuh. Artinya, dan sesungguhnya dia dalam kurung Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Mengambil pertanda datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ini sudah jelas, tidak perlu menanyakan jalan yang lurus lagi. Jalan yang lurus itu Isa Al-Masih. Oh. Iya ya. Ayat 62 katakan, wala yasuddannakum syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jelas ayat 62-nya, jangan kamu mau dipalingkan dari Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih itulah pertanda kiamat. Kemudian ayat yang 63-nya, walau maja'a Isa bil bayinati qala qad ji'tukum bil hikmati wali ayubayna lakum ba'do ladina tahtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Artinya, dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi orang bertakwa kepada Allah itu harus taat kepada Isa. Orang yang tidak taat kepada Isa Al-Masih, bagaimana mau bisa takwa kepada Allah? Begitu. Itu makanya Pak Aceh saya bilang, kok bisanya seumpama yang diagungkan itu kan mungkin Nabi yang satu lah ya, yang diagungkan gitu loh. Tapi ini Nabi Isa juga diagungkan juga gitu loh. Jadi sebenarnya harusnya jangan ada dua loh itu Pak Aceh. Jadi kan kalau kita dilihat itu membingungkan juga gitu loh. Karena yang ini pasti membawa keselamatan gitu, yang satu yang Nabi Isa kan. Kenapa gitu ya Pak? Ini tadi ayatnya itu luar biasa itu Pak Aceh. Kalau benar-benar mau kita berpikir ya secara normal, harusnya tuh Nabi Isa tuh jangan ditonjolkan gitu loh, jangan dibuka gitu ya, menyangkut hal-hal yang bukan kehebatan ya, yang dia bisa turun di hari kiamat gitu kan. Itu kan mana ada nabi yang akan turun di hari kiamat itu yang menjemput
Kan bisa dibilang begitu. Isa juga jalan yang lurus kan. Nabi yang tidak tidak menikah juga ya di situ ya Pak Aceh ya ditulis. Oh iya, benar. Iya yang tidak menikah kan. Gitu. Nah, Iya. nah, apalagi gitu loh. Saya juga, tapi ya itulah hak mereka lah, ya kan? Mereka punya hak, Betul. tapi ya cobalah dipikir masak-masak gitu ya. Tapi kalau yang Kristen, aduh, udah dijelaskan sama Pak Aceh begini, ya masih mau pindah hanya gara-gara pria atau wanita atau harta, amsyong dah. Amsyong. Ini dari Quran. Iyalah. Ya, makanya kalau Kristen ada yang pindah itu aduh. Ngeri. Apa yang mau diinikan gitu, mau dijanjikan tuh apa gitu loh. Kalau kita di Kristen sudah dijanjikan. Lah, ini kalau mau pindah tidak dijanji dan tidak dijamin, bagaimana sih? Kalau makanya kalau kata PV 88 itu salam waras. Itu harus digaungkan juga tuh yang waras Pak Aceh, salam waras. Karena kalau kita nggak waras ya begitu. Bisa pindah kalau nggak waras. Oh iya. Atau memang imannya iman kardus, ya kan? Giliran nanti sudah pindah, wah agama lamanya dihancurin, dijelek-jelekin, difitnah, apalagi tuh didustakan. Waduh, itulah kalau iman-iman yang kardus begitu Pak Aceh. Giliran pindah keluar singanya. Betul. Iya. Pak Aceh lah yang menjaga lah supaya yang Kristen ini jangan sampai pindah lah. Udah betul jalur jalannya. Makanya. Jadi kalau kita mengikuti mengikuti ajaran-ajaran selain Al-Quran, justru kita akan terkecoh sendiri gitu. Dengan bahasa-bahasa yang meyakinkan dapat bidadari, tapi yang sebenarnya itu hoak lah. Nah ini saya akan sambut juga Pak Piong, nih Pak Amin Wijaya nih. Pak Amin Wijaya silakan masuk. Salam Pak Amin Wijaya. Shalom Pak Aceh. Pak Piong shalom. Pak Amin, shalom Pak Amin. Shalom. Biasanya ada wajah nih. Topinya lupa Pak Aceh, topinya lupa dipakai jadi ini. Baru pulang abis ini tadi ngambil HP satu lagi yang lama, kebanyakan ini kan datanya di situ semua, kalau lagi masuk StreamYard nggak bisa buka data. Wes, ini benar-benar luar biasa. Memang sudah di setting satu ini Pak Amin nih. Benar-benar ini. Pak Amin nggak ada YouTube, Pak Amin? Nggak buka YouTube sendiri? Enggak, gaptek gitu. Pak Aceh aja itu bisa. Aduh, sebenarnya Pak Amin banyak loh. Ini luas juga pemikirannya. Kalau saya lihat Pak Amin masuk itu luas juga loh. Ayat-ayatnya juga lengkap gitu loh. Jadi saya masih sebenarnya belajar Pak, masih belajar saya Pak. Ya Pak Aceh aja belajar Pak, udah bisa. Oh itu guru. Ya. itu guru, Ustadz itu Ustadz. Ini kan topiknya Alkitab adalah alamat yang pasti. Nah, kita ngobrol-ngobrol ini tentang Alkitab juga. Alkitab ini, jadi Pak Aceh, saya mau Pak Aceh tadi bilang. Kalau dulu saya ini, ya. Gimana? Tadi Pak Aceh bilang 72 bidadari itu hoak. Itu kan ada di kitab ya Pak Aceh ya. Itu ceritanya hadis itu. Bukan hadis gitu loh. Kan nggak ada. Iya. Enggak, Pak Aceh itu langsung bilang hoak aja. Ya, bagaimana bidadari? Orang di surga sudah nggak ada tubuhnya, cuma tubuh kemuliaan saja. Betul, tubuh kemuliaan. Benar. Bidadari itu, ya, bidadari itu di dunia, gitu. Itu bidadari, bidadara, ada di akhirat bidadara, perempuan, cuma nonton. Bidara Cina. Oh, perempuan nonton. Iya. dianggurin. Iya. Pak Amin kali beda nih Pak Aceh pemikirannya. Bagaimana Pak Amin? Pak Amin beda kali nih. Oh iya. Silakan Pak Amin. Ini shalom buat juga nih saya dengar Anda.
Kacamata saya bukan Perancis. Itu ada yang bilang kacamatanya Perancis. Akhirnya saya mau pakai juga kacamata Perancis lah. Kacamata Perancisnya juga ada. Oke, Aduh, luar biasa. oke, saya masukin. Bentar ya, saya pakai kacamata Perancis dulu ya. Holter, selamat bergabung juga Pak Tahi. Kita ngobrol-ngobrol nih. Silakan masuk Pak Holter. Wah, pakai juga kacamata Perancis saya. Ngeri. Ganteng. Waduh, Ganteng ini kayak baru sepotong. Pak Amin. Ini baru Pak Aduh. Amin nih. Topinya dengan kacamata Prancis. Wis. Kacamata. Iya, biar jadi Markon, Pak. Siapa tahu kepilih jadi Markon. Tapi jangan diinjak-injak, Pak. Sayang. Oh, sayang. Aduh, keringat sampai ke tulang-tulang di ini. Nanti aja kau pas lagi beli di Mangga 2 baru. Jadi kalau ada yang diinjak-injak itu bukan asli kali, Pak ya. Dia nggak sayang ya. Bukan, Kalau bukan saya mengatakan ya, Pak. Bukan saya mengatakan. lah, kalau ada tas-tas itu diinjak-injak gitu loh kan. Nggak mungkin lah asli itu. Aduh. Ya, Pak ini Keje tuh banyak tuh tas dari Perancis dia gitu. Iya, pas dari Perancis itu. Holter, silakan. Pak Holter. Pak Aceh di Pulau Patmos, Pak. Iya, Kantong kreseknya aja dari Perancis Pak Keje. iya benar. Silakan sekarang wajahnya ditampilkan bagi orang yang mau berdiskusi, bergabung dengan Muhammad KC. Ya, kita ngobrol-ngobrol tentang kitab. Oke? Oke, Pak tentang Amin. kitab. Ya, tentang kitab berarti ya harus mengimani Injil, Taurat, dan Zabur gitu. Benar. Jadi kalau saya bilang Alkitab itu ialah kitab yang terlalu sempurna dan tidak perlu disempurnakan lagi oleh kitab-kitab lainnya karena ada Zabur, ada Taurat, semua komplit di dalamnya, ada kitab para nabi juga ada. Haleluya. Benar. Iya, Alkitab terlalu sempurna dan tidak perlu disempurnakan lagi. Sangat-sangat sempurna. Betul. Gitu. Terus mau bahas apa lagi nih? Jadi kalau yang belum mengenal Alkitab berarti ketinggalan zaman. Gitu. Ketinggalan Mantap, Amin. zaman. Iyalah, mau dibahas dari apa, Pak? Mau bahas dari Adam, penciptaan Adam. Itu Alkitab komplit, Pak. Sampai nama Hawa aja ada di situ. Gitu. Coba cari di kitab lain. Ada gak nama Hawa? Gitu. Nggak ada, Pak. Sudah cari gitu. Nggak ada. Iya, di Al-Quran nggak ada nama Hawa. Terus namanya, nggak ada di Al-Quran. iya, namanya Nabi Ismail. Ada juga di Alkitab. Coba di kitab lain. Nggak ada, Pak. Saya udah cari. Jadi curhat tuh gue. Iya nggak, Pak? Jadi kita mengikuti yang ada setelah. Benar. Iya, yang dikorbankan di Alkitab. Yang hendak mau dikorbankan, ya dikorbankan sih ya domba ya. Tapi yang hendak mau dikorbankan. Alkitab jelas menuliskan Ishak. Yang lain, Pak, nggak ada, Pak. Ya kan, isi Taurat Nggak ada. di Alkitab jelas ditulis itu mengenai bangsa Israel, tata cara ibadah menghadap ke Tuhan, itu jelas banget di dalam hukum Taurat Musa, ada di Alkitab. Di lain nggak ada, Pak, gitu. Tentang sunatnya Abraham. Di Alkitab itu jelas banget perintah sunat pada hari ke-8 gitu. Yang lain sunatnya nggak ada, Pak. Udah ngambek lagi. Enggak, kita kan tidak boleh hoak. Apa itu hoak? Iya. Hoak itu yang tidak ada, kemudian diada-adakan, dibilang ada, itu hoak. Itu. Kalau yang ada dikatakan ada, itu bukan hoak, tapi fakta. Yang hoak itu yang jelas-jelas tidak tertulis diadakan. Nah, itu hoak namanya. Begitu. Hoak itu yang tidak ada di Al-Quran, diada-adakan, itu hoak. Salah satunya tulisan nama Muhammad bin Abdullah kan tidak ada di Al-Quran. Jadi jangan dibangga-banggain, kalau ada itu diada-adakan oleh pengikutnya saja. Al-Quran sendiri tidak mencatat. Begitu. Yang kedua, dua kalimat syahadat itu secara tersusun di Al-Quran nggak ada. Ada juga acak-acakan. Ada Allah bersaksi, ada Muhammad bersaksi, itu ada di kitab lain. Gitu. Nah, itu yang secara tersusun sistematis itu hanya di Alkitab. Alkitab itu luar biasa. Oke, kita gabungkan lagi
Pak Itu hotline mau masuk, ada Ferguson. suaranya katanya. Hotline, iya. Kenapa nggak bisa masuk nih? Ada masalah apa? Kameranya juga Suaranya nggak ada muncul. katanya Pak, Dan suaranya. Mic-nya nggak ada kali coba suaranya, Pak. mic-nya di unmute, mic-nya di unmute atau apa Unmute tuh. atau Bukan Pak Fernando, selamat earphone-nya datang, selamat dicabut bergabung nih dengan Muhammad Khalid Arufulai ini. Tapi saya Salam, dengan Pak Andi ini pasti lancar lah. Salam Pak Fernando. Iya, salam Pak. Iya. Nah, saya mau ini sebagai orang Kristen yang nggak ngerti Islam nih Pak ya saya mau nanya dikit nih Pak. Ya, saya bingung kadang-kadang saya bertanya nih, itu Al-Quran itu ada kapan dibukukan? Atau apakah Jibril memberikan Al-Quran itu kepada Muhammad dalam bentuk buku? Mohon dijawab Pak. Oh, baik. Sebetulnya Iya, karena simpang siur. berbentuk buku. Ya, tidak berbentuk buku. Ini perlu diketahui oleh semua pihak, umat Islam, umat Kristen. Al-Quran itu turun ayat per ayat. Pertama surat Iqra, gitu. Tuh ditulis, ada yang ditulis di batu, ada ayat yang ditulis di pohon korma, pelepah korma, gitu. Ada yang ditulis di kulit-kulitan, itu. Jadi tidak ada ayat Al-Quran ngegebluk satu, makanya di Al-Quran ini ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah, gitu. Surat Makkiyah itu yaitu ayat-ayatnya turunnya di Mekah, gitu. Nah, surat Madaniyah, surat yang ayat-ayatnya turun di kota Madinah, begitu. Jadi jelas tidak ngegebluk satu buku seperti gini turun, gitu enggak. Tidak turun seperti ini. Nah, gebluk tidak. Jadi Ya, maksud saya gini Pak, banyak turun. iya. Banyak umat muslim yang mempercayai itu suci karena itu dia turunnya dari langit dalam bentuk buku. Makanya ada yang bilang, loh kok dalam bentuk buku berarti ada percetakan dong di surga kan gitu. Nah, iya. Itu pemahaman mereka nggak, itu yang iya. gatot. Ya mereka nggak percaya bahwa Al-Quran itu dikumpuli kemudian dibukukan gitu. Yang mereka menganggap itu satu yang suci ya, sehingga kalau Al-Quran diinjak-injak mereka merasa terhina kan itu masalahnya. Seolah-olah buku itu yang menjadi esensinya bukan isinya, dan seolah-olah mereka menganggap bahwa tulisannya itu bukan arti-artinya, makanya mereka tidak mau mempelajari artinya karena menganggap itu harus suci kan gitu, dari jatuh dari langit atau diturunkan dikasih Jibril melalui kepada Muhammad. Nah ini kadang-kadang dikanonkan di zaman Utsman Pak. Iya, dikanonkan di zaman Utsman. Saya juga baca. Cuma sebagian Muslim itu memahami seperti itu, Pak. Jangan salah loh, Pak. Sebagian Muslim itu banyak yang percaya bahwa itu jatuh dari langit, itu turun dari langit begitu aja. Iya. Nah itu makanya mereka itu banyak yang bingung sendiri ya, karena menganggap bahwa Al-Quran itu turun dari langit, tapi ternyata kok ada percetakannya di Madinah. Itulah masalahnya. Jadi mereka sering bingung sendiri dengan perkataannya sendiri. Oke, baik Pak Hotler, Partai, kalau ini masih ada kesulitan, tidak ada suara, boleh keluar dulu ya, nanti masuk lagi. Oke, keluar dulu ya. Nah, nanti masuk lagi. Pak Hotler Patahi ya, Pak Hotler Patahi ya, keluar dulu, nanti masuk lagi. Oke, begitu. Nah sekarang Pak Piong mau ngomong lagi nggak Pak Piong nih? Nah ini Pak Fernando Siahaan. Benar, memang mereka beranggapan Al-Quran ini turunnya gedebluk gitu, seperti turun dari surga. Tapi memang tidak ada ayatnya seperti itu. Gitu. Iya. Gitu, Pak Fernando. Makanya sebagian orang Muslim itu tidak paham, dan ustadz-ustadz ini pun tidak memberitahukan ada namanya kanonisasi dan pembukuan itu. Jadi mereka menganggap itu hal-hal yang suci. Makanya kalau Tuhan diinjak-injak, mereka merasa terjolimi, kan itu jadi masalahnya. Ya, makanya saya juga bertanya ini ke Pak Kaci. Ya. Halo. Ya. Lanjut. Iya. Ini kopi kita apa nih Pak? Apa ngobrol-ngobrol santai aja?
Topik kita Di situ babi panggang ada dan sate babi, Pak. Alkitab. Nah, Alkitab, Ya. Tidak. Alkitab ini alamat yang pasti. Alkitab alamat yang pasti. Iya, oh iya. Iya, makanya kalau kita bicara mengenai Alkitab dan Al-Quran, saya jujur saya Pak, saya baca Alkitab itu terus terang tertarik sekali Pak. Kenapa? Bisa kita tahu semuanya gitu loh. Bisa kita tahu gitu loh, ilmu kita Oh, ya. bertambah. Iya. Lain saya baca Al-Quran, contohnya saya baca Al-Quran itu ya. Sekarang kan udah gampang ya, semua bisa akses, semua bisa lihat dari Al-Quran kemenak gitu ya, artinya ya. Saya baca Al-Quran di atas ayatnya sama ke bawah ayatnya kayaknya nggak nyambung deh ini. Itu kayaknya seolah-olah ini nggak berkenaan ayat-ayatnya dan nggak ada judulnya ya. Judulnya itu kayaknya nggak ada ya Pak ya. Kayak kita kan misalnya surat, ayat satu surat. iya. Jadi kalau Alkitab kan misalnya dia judulnya Yesus, perjalanan Yesus kan seperti itu. Kemudian ayat baru ayat-ayatnya. Makanya kita terbentur kalau berdialog dan berdebat mengenai Alkitab dan Al-Quran, mereka mencomot-comot ayat itu gitu tanpa baca judulnya itu. Nah ini kadang-kadang bikin kita bingung nih, mau bagaimana kita mau menjawabnya karena dia sendiri tidak baca judulnya. Contohnya ya kalau misalnya judulnya sawah dibajak dengan sapi, kemudian dia bicara mengenai Yesus kan gitu. Nggak nyambung jadi. Iya. Tapi dia mencomot ayat itu gitu. Nggak nyambung. Iya. Iya. Ya, kadang-kadang nggak Itu kan nyambung gitu. ya itu kendala kita menjelaskan sama mereka. Makanya saya sering juga kasih komen, tolong kalau ambil ayat itu sertakan dulu judulnya. Apakah judulnya itu sesuai dengan ininya kan gitu, konteks yang dibicarakan. Iya. Itu aja sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Fernando. Iya. Ini ada yang mau masuk lagi. Mohon izin Pak Fernando ya, gantian ya Pak Fernando Iya. ya. Iya, siap Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, Ibu Utiwati nih. Halo, Ibu Uti. Salam Pak. Salam Pak. Ya, Ini baru bisa. Salam Ibu Uti. Bapak live sendiri nih. Mantap. Bapak live sendiri. Iya Bu, belajar Oh Bu, iya. tes-tesan aja lah. Mantap. Kalau Iya ada yang iya mau iya. masuk, silakan. Saya bilang kalau saya Iya, saya juga sepertinya. ada yang masuk dengan roh. Iya, gitu. saya juga sepertinya mau live juga lah kayak orang-orang. Saya juga jarang live sih. Senangnya upload aja. Iya Pak, saya cuma mengucapin selamat Pak. Ini channel Bapak ya? Ini channel Bapak ya? Iya, channel saya. Ya. Tadi materinya apa Pak? Saya baru lihat soalnya langsung masuk aja. Materinya apa tadi Pak? Bapak bawain apa? Tadi saya baru masuk soalnya. Kelihatannya di stream Nggak kelihatan. muncul nggak nama Alkitab alamat gambar bebek depannya Alkitab Nggak. alamat yang pasti. Oh gitu ya, iya sih. Iya, kemarin. Iya, Alkitab. Iya, pertanyaan saya, Bapak tahu nggak kalau ada di tempat Bapak di kitab Bapak yang dulu tuh, di kitab yang waktu Bapak belum itu kan itu setahu saya ada di Al-Baqarah tuh Pak. Al-Baqarah itu banyak sekali loh. Al-Baqarah itu banyak sekali yang mengatakan bahwa Alkitab kita orang Nasrani itu adalah bacaan yang sebenarnya. Waktu itu saya baca satu ayat itu kan di Al-Baqarah 121 Al-Baqarah 121 ayat 121. Orang-orang yang diberikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Saya pikir ini Alkitab maksudnya Al-Quran, saya cari-cari, enggak, ternyata itu Alkitab. Yang dimaksud karena konteks di atasnya itu Alkitab. Jadi Alkitab itu bacaan yang sebenarnya. Nabi Muhammad dulu udah bilang Alkitab itu bacaan sebenarnya. Makanya dia bilang kalian harus mengimani Taurat, Injil, dan Zabur. Betul kan Pak? Iya kan, di kitab mereka sendiri nggak ada dibilang Alkitab itu palsu, nggak ada. Justru disuruh tanyakan di Yunus itu ya, kitab di Yunus berapa tuh. Justru dibilang kalau kamu merasa ragu, tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelumnya, yaitu Alkitab. Zamannya mereka itu Pak, zamannya Muhammad itu Alkitab, karena Alkitab itu sudah ada. Dari Alkitab itu sudah ada kan di pengkanonan itu kan tahun 200 kan. Nabi Muhammad itu kan hampir tahun 700. Itu Alkitab sudah beredar. Jadi dia bilang Taurat, Injil, dan Zabur itu ya maksudnya Alkitab.
Karena udah satu ini plek satu buku begitu, Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Gitu. Jadi kayaknya mengada-ngada kalau bilang Alkitab yang sekarang ini udah dipalsukan. Ya mereka nggak ada dalil lagi aja untuk bilang untuk mengelak, jadi bilangnya Alkitab palsu katanya. Iya kan? Iya kan, Pak? Betul. Itu. Betul. Ya. Ada Pak Amin Wijaya tuh baru ketemu lagi nih Pak Amin. Shalom, Ya. shalom. Salam Pak. Iya. Nabi Muhammad di 610, Bu. Iya, 610 ya, hampir. Iya, sekira saya tahun-tahun 700 ya. 600 ke atas ya. 600 ke atas ya. Iya, Alkitab Perjanjian Lama di 100 Masehi sudah di kanon, Perjanjian Barunya 300 Masehi sudah di kanon. Iya, jadi yang dipegang mereka itu, yang diketahui oleh Nabi itu ya udah Alkitab. Masa dia bilang katanya itu kan bukan cuma Taurat, Injil dan Zabur katanya. Itu sudah dipalsukan. Loh, mana dipalsukan sedangkan yang ada itu ya Alkitab seperti sekarang. Karena pengkanonan itu sudah selesai, sudah sah, sudah disahkan oleh jemaat-jemaat gereja, orang-orang tua-tua jemaat pada masa itu. Lalu memang banyak kan manuskrip lain yang tidak dikanon. Kan dipilah-pilah mana firman Tuhan, mana enggak. Tetapi finalnya itu ada lagi pengesahan itu terjadi sampai 2 kali seingat saya. Nah, itu pengesahan terakhir itu tahun 400-an. Di mana itu ya? Tahun 400-an. Jadi udah sah, Alkitabnya sama seperti yang kita pakai sekarang gitu loh. Kalau soal terjemahan kalau memang pengen tahu terjemahan yang sah itu, terjemahan yang pertama kali kan terjemahan itu dalam bahasa Inggris. Pertama kali diterjemahkan tuh bahasa Inggris. Nah, kalau memang tak pengen tahu terjemahan yang sah itu, kita lihat aja dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ya, karena saya ngerti bahasa Inggris, saya lihat nggak ada perubahan, nggak ada bedanya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia yang diterbitan Lais ini. Iya, jadi mengada-ngada gitu. Mereka mengada-ngada, udah Alkitab sudah dipalsukan, palsu apaan ya? Yang anehnya kok ada dipisah-pisah gitu. Ada Zabur, ada Taurat. Loh, kitab para nabinya kemana gitu? Mereka nggak tahu gitu ya Pak ya. Mereka nggak tahu ada kitab para nabi gitu kan? Sisuti. Iya, Penemuan manuskrip Alkitab baik gulungan mati maupun apa itu dipamerkan dan tidak ada maksudnya yang berubah dari manuskrip yang ditemukan dengan Alkitab yang kita pegang sekarang. Iya. Sementara yang ono ada juga ditemukan kitab yang tertuanya gitu. Tapi kenapa tidak dipamerkan? Apakah berbeda isinya dengan yang mereka pegang sekarang? Itu menjadi pertanyaan gitu. Apakah isinya berbeda gitu? Ada. Alkitab dipamerkan, gulungan mati itu dipamerkan. Iya. Memang sih banyak kan sekarang kan bilang katanya ditemukan manuskrip kitab Filipus gitu kan. Kemarin kitab Injil Maria gitu kan, Injil Maria gitu kan. Ada tuh bilang-bilang lagi. Itu buatan. Memang kan dulu tuh memang nggak semua di kanon. Ada yang ditolak itu yang nggak benar, ada yang benar gitu. Yang di kanon ini yang sudah disahkan orang-orang yang pada masa itu udah sah, yang inilah yang benar gitu. Memang banyak. Bukti. Iya. Jadi pas lagi penganonan gitu, kalau saya ingat ya, jadi mereka beranggapan setelah kitab Wahyu atau setelah para rasul itu meninggal dan tidak ada, itu tidak diterima. Karena apa? Karena saksi-saksinya itu harus dari para rasul, seperti Rasul Yohanes gitu. Ketika sudah meninggal, sudah ditolak di kitab-kitab yang keluar sekolah ini. Kalau kita ada pengesahannya gitu, ada pengesahannya sebelum dibukukan itu disahkan dulu. Itu kan dia punya jemaat mula-mula kan, itu Petrus, semua kan mereka punya jemaat. Nah, Petrus itu minta pengesahan dari jemaat-jemaatnya, para tua-tua itu pengesahan, udah disahkan. Nah, sesudah itu ada lagi pengesahannya berapa ratus tahun, 100 tahun kemudian, saya lupa tuh ada 2 kali pengesahan itu. Betul-betul sah-sah, udah nggak ada lagi tambahan-tambahan. Yang dia bilang katanya konsile, jadi konsili Nisea itu yang tahun 325 katanya Yesus diangkat. Iya, Yesus diangkat Tuhan, katanya Yesus diangkat menjadi Tuhan. Itu bukan pengangkatan Yesus jadi Tuhan. Itu ini soal bicara tentang ini Tritunggal. Bukan mengesahkan iman. Iya, yang sudah ada ditetapkan. Tentang Tritunggal, alat Tritunggal, karena pada waktu itu sebelumnya udah mulai timbul kerancuan, ada yang Tritunggal yang begini, iya gitu, bukan mengesahkan Yesus jadi Tuhan, bukan mengesahkan Alkitab mah udah disahkan lama gitu loh, banyak rancu lah orang-orang itu. Iya, jadi itu ada Bu Uti YouTube-nya nanti dibuka, search judulnya Ustadz Munir situ Ustadz Munir. Sahihu ya, Sanihun Munir ya, dengan Pak Esra. Ketika Pak Esra mengeluarkan bukti bahwa konsili ini Pak Munir sampai akhirnya loncat lagi pindah topik. Dia mengaur. Dia mengaur itu, saya dulu banyak tahu ngawur itu, bapak-bapak itu mengaur. Malu udah tua, anggap aja orang tua itu. Masa, aduh, parah. Ya, saya dengar nih Pak,
saya dengar dia punya komen kan di YouTube kan tentang itu Thomas kan dia Oh, kan di iya, Yohanes kaget. 20 Yang kan. bikin kaget. Ya, ya Allahku kata Thomas kan, ya Allahku, ya Allahku, ya Tuhanku dan Allahku ya kan, kata si Thomas waktu dia tangannya mencucukkan tangannya ke jari Yesus itu kan. Masa dia bilang itu bukan nyebut Yesus Tuhanku dan Allahku katanya gitu. Itu dia menyebut kepada Raja Claudius Tritanius siapa dia bilang. Karena pada pemerintahan waktu itu rajanya minta disebut Tuhan katanya. Baca dia di itu, lihat di YouTube-nya. Pengen ketawa saya. Iya dia bilang katanya itu bukannya mana kan nggak masuk akal orang ngomongnya sama Yesus suruh cocokkan tangannya ke jarinya ke tangan Yesus gitu kan. Lalu dia ngomong sama Yesus dengan mengatakan ya Tuhanku ya Allahku itu kan. Masa dia bilang katanya dia ngomong sama Kaisar Platimanus kan. Tahulah. Iya itu Bapak itu Mas. Ada lagi yang lagi hebohnya itunya sinada dipakai-pakai dengan para debater Muslim gitu. Oh itu Thomas kaget apa begitu pada waktu itu. Iya, saya bantah, nggak ada Thomas kaget. Kedua, yang saya tanyakan setelah ayat itu dibawanya, apakah Yesus menolak? Oh Thomas, jangan panggil aku Tuhan, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah. Kan Yesus nggak pernah menolak. Itu yang saya tanyakan, bukannya Thomas kaget. Iya, nggak. Lagian kan mereka kan bilang kami sudah melihat Tuhan gitu kan. Teman-temannya bilang kami udah ngelihat Tuhan, kamu kok belum? Itu mereka lagi ngomongin Tuhan. Yesus, kami sudah melihat Tuhan sebelumnya kan. Iya. Makanya si Thomas bilang oh iya kalau itu benar Tuhan ya Tuhanku dan anakku. Memang lagi konteksnya bilang kami sedang melihat Tuhan, kamu sudah melihat Tuhan, kamu udah belum? Gitu. Lalu kata Thomas kalau saya nggak cucukan saya nggak percaya. Lihat Tuhan. Mereka sedang bicara lihat Tuhan. Halo, siapa tuh? Trinitas of God. Selamat bergabung. Apa Pak Aceh? Iya, jadi kayak tuan rumah saya. Iya. Pak Aceh. Apa yang mau disampaikan atau ya Bu? Halo. Itu suaranya di ini dulu Pak. Keresek. Ya, Pak Aceh. Pak Aceh numpang izin ya Pak. Nanti habis ini saya upload di tempat saya juga ya Pak. Bapak punya ini ya. Boleh ya biar dilihat banyak orang juga ya. Ya. Makasih. Ya. Makasih sudah bergabung Ibu. Ya, salam dari Bu Yani katanya Pak. Ibu Suryani. Iya, nanti. Ya. Iya. Halo Pak Trinity. Halo. Pak Trinity kayaknya earphone-nya bermasalah tuh. Iya ya. Resak. Iya, gak masuk Pak. Iya. Saya izin dulu ya Pak Kace, pamit ya Pak. Saya keluar ya. Mau kemana si Suti? Boleh Bu. Ini pas kebetulan lagi mau jalan ini, udah mau jalan. Pas kebetulan lagi mau jalan, saya lihat Pak Kace masuk aja. Ya, saya pamit dulu. Terima kasih Pak. Selamat malam, Pak Amin. Ya, titip sate babi, jangan lupa. Babi 3 kilo. God bless, sukses, Suti. Iya. Oke, Pak Amin Wijaya, kita tinggal berdua nih, belum ada yang masuk lagi. Iya, kita gosip apa nih? Ya itu Alkitab ini. Pak Amin banyak juga ya mengetahui sejarah kitab ya di apa namanya di kanonisasinya, paham juga Umar pada tahun 200 itu. Mantap juga pengalamannya Pak Amin nih. Saya 90, tahun 94, 95 saya baru jadi Kristen, tapi tahun 2010 Kristen negeri gitu, Kristen KTP, baca Alkitab, ngantuk apa gitu lah Kristen KTP. Tapi tahun 2009 akhir lah, kalau nggak salah, dimasukin grup debat, kaget saya, puset gitu. Oh iya ya manusia, kok disembah jadi Tuhan begitu. Weh, goyang iman saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu begitu. Kutu ini nggak ada manusia jadi Tuhan, yang ada Tuhan Allah menanggalkan dirinya dan menjelma menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan ada di tengah-tengah kita gitu ya. Di situ saya mulai ngikutin forum perdebatan gitu. Kan zaman sekarang zaman teknologi ini tinggal dicari aja begitu. Kapan Alkitab di kanon Perjanjian Lama ini, kapan itu Quran dimulai dibukukan gitu. Banyak membaca aja gitu. Benar. Ya, itu nambah wawasan juga kita kalau berdebat. Iya, zaman menambah
Cuma teknologi tinggal di Google doang, Pak. Ya, betul. Makanya Nandar tuh pinter, Endang Nandar itu jadi pinter karena sering baca Google dia. Iya. Saya juga ini bisa live sendiri, sering baca Google nih, ada petunjuk dari Google. Heeh. Wih, mantap nih. Akhirnya saya bisa live sendiri, otodidak, ya belajar aja terus gitu. Tadi saya share ke Sis Uti, ke Pavel, apa gitu di WA, terus sama di Facebook saya share gitu. Iya benar, terima kasih Pak Amin, dukungannya luar biasa nih Pak Amin, diberkati Tuhan nih. Amin, amin. Karena kita memang kebenaran ini harus disampaikan dengan terang-terangan, tidak usah sembunyi-sembunyi lagi. Kapan Heeh. lagi kita akan menyampaikan kalau bukan Iya, sekarang? Ini kesempatan yang luar biasa begitu. Kita menyampaikan iya. kebenaran. Tuh. Ya, ini bagaimana suara saya bagus nggak Pak Amin Wijaya? Agak kecil dikit tadi katanya dari apa tuh ada di live comment tuh. Oh iya, sekarang gimana? Sekarang? Ah, ini gede nih. Oh gede. Oh ini volumenya. Volumenya Iya, jelas. iya. Sekarang jelas ya? Jelas gede banget. Pak, coba Pak, bisa nggak Gimana? di situ Pak, yang surat Al-Maidah 46 Pak? Al-Maidah ayat 46 ya. Baik, Hmm. saya akan buka, kita share dulu ya. Oke. Al-Maidah 46 ya. Oke. Kita buka dan kita share. Oke, sebentar. Ini kan belum nih. Nah, Al-Maidah. Sebentar ya. Sebentar. 46. Nah, ini dia. 46. Al-Maidah bukan, ini masih 43. Kenapa belum berubah ya? Ya, sebentar. Oh, lelet nih. Lelet. Aduh, sinyalnya lelet, Om. Sinyalnya ya. Sinyalnya, iya, sinyal di tempat saya agak telat nih. Jadi, Masih naik di atas pohon ini nih. oh iya benar. Mohon ini benar nih. Aduh, iya. Aduh, gimana ini? Aduh, share screen. Tab, aplikasi. Al-Qur'annya jadi hilang, oh. Loh, kok jadi hilang? Al-Qur'an jadi hilang. Waduh, bahaya ini. Ada yang menghilangkan. Aduh, aduh, Al-Qur'an kok hilang begini ya? Al-Maidah 46 ya. Wah, kenapa jadi hilang? Suara Pak Kece kecil tuh kata yang di live chat tuh. Sekarang gimana? Nah, Besar? gede. Besar. Gede. Ahli kitab ya. Udah besar. Normal. Mm-mm. Al-Maidah 46.
Iya, Belum ya. dapat ya. Saya lihat ini, aduh, saya lihat ini. Al-Maidah 46, dan kami iringkan jejak mereka, buka kurung tutup kurung, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya, buka tutup kurung, ada petunjuk dan ada cahaya, buka tutup kurung yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Oh, di dalam Injil ada petunjuk dan Iya, cahaya. Gitu. Jadi orang Kristen tuh harus benar-benar baca itu Alkitab, ada petunjuk dan cahaya. Belum dapat ya Pak Kece ya? iya, Masih motor terus itu. benar. Kita benar. Ada muncul ya? Oh, ada muncul tuh, udah muncul. Al-Maidah 46 tuh. Cuma di sini nggak muncul nih. Di sini masih error nih suratnya. Error ini, waduh. Begitu. Aduh, agak error nih. Error, error. Iya, sambil nunggu itu Pak Itu Kece error. nangkepin aja, kasih penerangan biar yang nonton kan juga untuk menambah apa ya, menambah pengetahuan, mempertebal Iya, iman kepada Yesus. ya benar apa yang dibacakan oleh Pak Amin tadi, bahwa Al-Maidah surat 5 ayat 46 mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil. Injil itu ada petunjuk cahaya yang menerangi. Siapa petunjuk cahaya itu? Yaitu Yesus. Yang dijelaskan oleh Injil itu adalah Yesus. Nah, menerangi untuk apa? Untuk takwa. Jadi orang bisa ditunjukkan takwa yang benar itu ya menurut Alkitab harus mengikuti siapa? Isa. Kalau Al-Quran mengatakan ikutilah Isa, inilah jalan yang lurus, berarti kita harus mengikuti jalan yang lurus. Kalau kita menyimpang dari itu, kita justru malah akan tersesat. Begitu. Iya. Daripada mengikuti kitab yang di luar yang diperintahkan Allah, itu kita akan tersesat. Ya, akan tersesat. Seperti begini. Dulu saya ya pernah, mana nih videonya? Nanti saya cari videonya. Aduh, mana dia? Ya, hal daripada orang mencium seperti ini, ya, saya punya video, mana dia? Hmm. Nah, ini dia.
Kenapa susah dibuka ini? Error juga. Ai. Di mana dia? Saya mau tunjukin sesuatu. Tapi nggak ada ya. Di sini saja. Tidak ada ditunjukkan. Iya, sampai pakai C ini cari. Sedangkan di surat Al-Maidah 47 juga seperti dalam YouTube-nya Pak Saifuddin Ibrahim, Al-Maidah 47 juga di situ juga diterangkan. Ini isinya nih, dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, ini artinya kita nih, orang-orang pengikut Injil nih, gitu, Kristen nih, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Jadi kita harus mengikuti apa yang ada di dalam Injil yang telah diturunkan. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik, gitu kata Pak Saifuddin. Orang Kristen kalau tidak beriman atau mengikuti apa yang ada di dalam Injil, keluar daripada iman Kristen, mereka itu orang-orang fasik. Al-Maidah 47. Oh iya, benar. Itulah Al-Maidah 47 mengatakan, orang yang tidak mengikuti Injil itu adalah orang-orang yang fasik di hadapan Tuhan. Busuk, iya, busuk. Mungkin katanya. menurut manusia benar, tapi di hadapan Tuhan itulah fasik. Oke, Pak Iya. Fernando masuk lagi. Silakan. Shalom. Shalom. Jumpa kembali. Pak Gece tadi itu latihan dulu sebelumnya buka website. Latihan dulu buka website ya. Ya. Sudahlah. Jadi Kalau misalnya error. jadi saya tadi karena kosong tadi saya mau masuk biar agak mengisi ya. Pak Gece, saya boleh bersaksi nggak sedikit di sini ya? Dulu saya waktu SMA, SMP itu baca Alkitab itu seolah-olah nggak peduli gitu ya. Nah, orang tua saya juga nggak peduli, kita nggak peduli. Setelah saya SMA dan perjalanan hidup saya makin ke sana-sana, justru saya, karena itu kan cerita yang hidup saya ini seperti cerita perjalanan orang Israel yang dipimpin oleh Musa ya. Sampai kita berkeliling-keliling, ada yang jadi jahat, balik lagi baik, kemudian jahat lagi, baik lagi, ya itu. Jadi saya bersaksi ini Pak, waktu saya muda dulu saya nggak nyangka ya bahwa seperti Musa itu memimpin orang Israel itu menuju tanah Kanaan. Begitulah perjalanan hidup kita, gitu kan. Dari ada kita berselingkuh, kita nggak percaya sama Tuhan. Pernah saya juga istilahnya nggak pernah berpikir bahwa kita cari-cari duit terus. Berarti kan kita seperti perjalanan orang Israel itu. Mereka selingkuh, mereka tidak tidak percaya bahwa Tuhan itu menyertai. Padahal pada perjalanan Musa itu mereka dipimpin oleh tiang api dan tiang awan. Begitu juga perjalanan hidup kita sekarang ini kan gitu. Kita tetap disertai Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita nanti meninggal. Sampai kita selesai tugas kita. Sampai kita ke Kanaan. Jadi saya berpikir hebat sekali Alkitab ini. Dia bisa mengandaikan orang Israel itu adalah perjalanan orang Israel itu adalah perjalanan hidup kita sekarang ini. Ya, itu makanya saya salut dengan Alkitab ya. Bisa dia memprediksikan perjalanan orang Israel menuju dari perbudakan Mesir. Perbudakan Mesir itu coba kita bayangkan ya Pak ya. Perbudakan Mesir itu artinya kita sekarang ini kita diperbudak. Diperbudak oleh setan. Bagaimana kita keluar dari perbudakan itu? Tuhan menyertai kita kan. Sampai menuju tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu apa? Itulah kebenaran. Pak Fernando, Pak Kece, maaf bentar saya ini dulu. Pak V88 lagi monitor nih katanya, tapi nggak bisa masuk nih. Iya. Pak V88. V88 ya. Iya. Suara Pak Kece kecil. Iya Pak. Kan ada link ya Pak, ada linknya itu. Iya, itu Pak
Pavel coba lagi tuh gitu. Iya, Pak Pavel, coba lagi. Iya. Jadi itulah makanya saya takjub dengan Alkitab ini ya Pak ya. Bisa dia 2000 tahun sebelumnya sudah memprediksi perjalanan kehidupan kita gitu loh. Sampai 2000 sudah masih ini kita masih bisa kalau dibilang konsisten gitu loh, mengikuti menyatakan bagaimana kita perjalanan hidup kita seperti perjalanan kita keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan kayak gitu. Nah itulah makanya saya pernah juga dapat info baca bahwa firman Tuhan itu adalah Alkitab itu adalah firman Tuhan beserta perjalanan sejarah yang mengikutinya gitu. Jadi memang itu firman Tuhan yang mengindikasikan kehidupan orang secara global, bukan hanya Kristen aja gitu. Tapi spesial untuk orang Israel memang dibicarakan. Orang yang percaya Yesus kan adalah orang Israel. Kenapa kan gitu? Karena kita sudah dibaptis dalam nama Yesus. Yesus itu adalah orang Israel kan gitu. Banyak kan orang bertanya, kamu kan bukan orang Israel. Iya. Saya orang Israel, Om. Kenapa? Kok kamu bilang Israel? Saya dibaptis atas nama orang Israel. Jadi mereka nggak bingung juga itu. Kadang-kadang ada hal mereka yang nggak paham itu Pak. Kenapa orang Kristen di Indonesia ini dibilang orang Israel? Mereka nggak paham. Kalian bohong, itu bukan orang Israel kalian kan orang Indonesia. Iya, tapi kita orang Indonesia yang dibaptis dalam nama orang Israel. Jadi mereka kamu nggak paham itu Pak. Iya, itu mereka nggak paham. Sampai ke situ mereka nggak paham. Kenapa orang Kristen dilindungi, jadi diberkati? Ya karena orang Israel di dalam Alkitab memang dilindungi dan diberkati, gitu. Lihat orang Kristen di Indonesia ini. Kenapa orang Kristen maju-maju bisa ini? Karena diberkati, gitu. Jadi orang kaum Muslim atau Qaidar ini tidak paham kenapa kita dibilang orang Israel. Karena kita memang dibaptis di dalam nama orang Israel. Siapa itu namanya? Nama Yesus kan gitu. Orang Yesus diberkati, memberkati orang Israel, gitu. Nah itu ya. Mau nanya-nanya nih Pak. Ada yang mau nambah? Mau nanya-nanya nih, ini tentang Israel nih. Ya itu ada Pak Pendeta tuh Pavel 88 tuh. Makanya nanti kalau bisa PP 88 nih bisa bicara juga. Kalau orang ini mungkin banyak yang ini Pak membedakan gitu. Kalau nanti rakyat Israel itu orang Israel nih. Ini kan dia masih menanti-nanti Pak sebenarnya Tuhan yang akan datang itu belum datang kan, tapi kan sebenarnya kan Yesus yang sudah datang gitu loh. Jadi kalau nanti ada yang rakyat orang Israel ini meninggal mati, dia kan belum percaya Tuhan Yesus. Nah ini kan mungkin banyak dari seberang nih nanya-nanya nih kan. Nah ini kemana gitu larinya ini? Apakah ke surga atau ke mana gitu untuk khusus bangsa Israel gitu loh yang belum percaya Tuhan Yesus. Kan katanya kalau Kristen kan jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Sedangkan Israel kan tidak percaya akan Yesus gitu loh. Dia masih menanti-nanti Sang Mesias yang akan datang. Nah jadi kalau mereka dalam perjalanan ini dipanggil Tuhan meninggal, apakah ke surga atau ngambang gitu? Itu banyak dipertanyakan dari seberang itu Pak. Mungkin ada yang bisa kasih penjelasan, Pak Pavel, Pak Pendeta mungkin. Oke, shalom. 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 Salam, Pavel, sejahtera dan selamat bergabung Salam. dengan channel Muhammad Kace. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau pertanyaannya Pak Pyong tadi, ya kita tidak bisa memberikan jawaban yang mengandai-andai ya, karena memang syarat seseorang untuk bisa diselamatkan bukan karena amal perbuatan, ya. Syaratnya hanya oleh kasih karunia Allah, dan kasih karunia Allah itu telah dinyatakan kepada Mesias, Kristus, yang kita kenal di dalam Yesus. Dialah juru selamat, dialah jalan keselamatan. Dia sendiri kan sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Kata seorang pun ini berarti tak terkecuali ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi menurut pengertian saya bahwa supaya kita bisa selamat dan masuk surga, syaratnya tidak ada yang lain, harus
sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan mempercayai dia sebagai Mesias yang dijanjikan kepada, bahkan sudah dijanjikan dari Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan mengatakan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Artinya dari perempuan akan lahir yang namanya Juru Selamat. Perempuan akan mengandung, akan melahirkan yang namanya Juru Selamat yang akan menghancurkan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis. Kan kuasa dosa itu kan datangnya dari iblis. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita dikuasai oleh kegelapan. Dan orang yang hidup dalam dosa akan dibinasakan, akan masuk neraka. Dan semua orang, Roma 3 ayat 23 mengatakan telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan janji akan Mesias ini terus diturunkan kepada Abraham, Ishak, Yakub, kepada keturunan Daud. Maka lahirlah Mesias yang dinanti-nantikan, yang dijanjikan, lahir dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Setelah lahir, sebenarnya dialah Juru Selamat itu. Tetapi kan bangsa Israel kan banyak, ya bukan semua, banyak yang menolak dia. Makanya firman Tuhan mengatakan, yang terdahulu akan menjadi yang terkebelakang. Yang terkebelakang akan menjadi yang terdepan. Berarti Israel, siapapun Israel itu, kalau mereka menolak Mesias yang dijanjikan atau yang dijanjikan oleh Allah sebagai Juru Selamat, maka mereka tidak akan pernah selamat. Walaupun mereka orang Israel. Karena apa? Iman orang dalam perjanjian lama tertuju kepada Mesias yang akan datang. Ya kan? Kami menanti-nantikan Mesias yang akan datang. Iman mereka itu maju ke depan. Kapan Mesias datang? Tetapi iman mereka tertuju kepada Mesias. Karena janji pembebasan, janji keselamatan, janji pengampunan dosa, penebusan dosa hanya dilakukan oleh Mesias yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan iman kita, orang-orang yang setelah Yesus, iman kita itu sebenarnya melihat ke belakang. Oh iya, telah lahir Mesias Juru Selamat itu. Imanku percaya kepada dia. Dialah Mesias, dialah Juru Selamat. Maka yang oleh Allah, murka Allah itu diredam ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah dikorbankan. Jadi seluruh murka Allah telah dituangkan kepada Yesus. Sehingga siapa yang percaya Yesus tidak akan lagi ditimpakan oleh murka Allah. Makanya Roma 8 ayat 1 mengatakan, barang siapa, saya lupa ayatnya. Coba buka, siapa yang buka kitab, coba buka Roma 8 ayat 1 dan 2. Coba. Kalau murka Allah itu Yohanes 3:36. Kalau tidak percaya kepada anak, maka murka Allah akan tetap ada di atas kepalanya. Yohanes 3:36 itu. Kalau tidak percaya kepada anak, ya, coba. Iya, betul. Itu murka Allah tetap ada di atasnya. Oh, iya. Yohanes 3:36. Ya. Coba baca Roma 2. Kalau ada buku kita. Saya lupa ayatnya itu. Ada yang bisa buka kita? Ada yang bisa buka kita? Roma 8 ayat 1 dan 2. Pakai C itu, biar bisa ditampilkan. Nah, saya belum ada nih Alkitabnya nih. Oke. Saya baca. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berarti untuk kita selamat itu syaratnya tidak harus jadi orang Israel. Syaratnya hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cukup. Sebenarnya cukup orang percaya Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ada orang yang percaya hanya sekedar percaya, hanya sekedar keturunan. Karena begini, orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Mungkin mic-nya saksi Kristus mungkin harus di-mute dulu. Ya. Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, omong kosong, mustahil tidak berubah hidupnya. Karena kenapa? Ketika orang percaya kepada Kristus, Roh Kudus mendiami hidup orang itu. Dan Roh Kudus akan menolong orang itu untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan akan hidup kepada hidup yang baru. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya percaya Kristus, tetapi kerjanya mabuk, kerjanya berzina, kerjanya main judi, kerjanya tidak tahu bertobat, itu saya percaya dia tidak percaya Yesus. Mungkin dia percaya Yesus hanya di bibir saja, hanya pengetahuan saja. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus secara pribadi, saya percaya. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang tinggal dalam aku, dia akan berbuah. Ya, jadi yang membuat kita selamat bukan karena kita ini sudah berbuat baik, tidak. Yang membuat kita selamat bukan karena kita sudah meninggalkan semua dosa, tidak. Siapa di sini yang sudah meninggalkan semua dosa? Coba, saya tanya, siapa di sini yang sudah meninggalkan semua dosanya? Omong kosong.
Sebagai manusia kadang-kadang kita masih jatuh dalam dosa, tetapi jaminan yang membuat kita selamat bukan perbuatan kita, tetapi darah Yesus yang menyucikan kita. Yang membuat murka Allah lenyap Haleluya. adalah ketika dia melihat Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah, itulah yang menyuci, menguduskan umat manusia. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita dipastikan selamat seperti firman Tuhan mengatakan. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi syarat selamat itu, syarat selamat bukan karena saya percaya Yesus, lalu harus ditambahkan dengan perbuatan baik saya. Jadi seolah-olah percaya Yesus itu kurang. Seolah-olah Yesus itu kurang mantap, harus ditambahkan lagi, harus dibantu dengan perbuatan baik saya supaya keselamatan Yesus sempurna. Itu tidak bisa. Kita selamat hanya percaya Yesus. Dan orang yang percaya Yesus, saya yakin hidupnya akan berubah, akan berbuah bagi kemuliaan nama Allah. Jadi kalau kita saya percaya Yesus, tetapi saya Pak Papel, ya, boleh saya tanya nih. ya, Dulu boleh. saya kan ada orang Islam, orang Muslim menanyakan, kamu kan bukan orang Israel, kamu kan orang Batak. Iya, saya jawab begini, Pak. Ya memang saya orang Batak. Setelah saya dibaptis, saya jadi orang Israel. Itu gimana, Pak? Kadang-kadang mereka begini. agak ini. Ya, silakan, Pak. Ya, kalau pemahaman saya sih, yang membuat kita berkenan di hadapan Allah sekali lagi hanya karena Yesus. Sebenarnya kita tidak perlu mengkultuskan bahwa ini Israel, ini Indonesia, ini Arab. Saya yakin orang yang merupakan keturunan, orang yang percaya Yesus itu disebut sebagai anak-anak Allah. Menurut saya begini, jauh lebih penting kita menjadi anak-anak Allah yang sejati daripada hanya menjadi keturunan Israel. Karena Israel juga disebutkan milik kepunyaan Allah. Tetapi Yohanes 1 ayat 2 mengatakan, Yohanes 1 ayat 12, kalau saya nggak salah, Yohanes 12 ayat 1 atau kayaknya Yohanes 1 ayat 12, yang penting antara itu. Barang siapa yang percaya kepadanya akan disebut sebagai anak-anak Allah. Pertanyaan saya, jauh lebih berharga mana? Menjadi orang Israel atau menjadi anak Allah yang hidup? Ya tentu, menjadi anak Allah yang hidup jauh lebih mulia. Jadi tidak usah mempertentangkan tentang Israel. Israel itu hanya jalan untuk lahirnya juru selamat. Jadi Allah begitu menjaga turunan Israel supaya seperti janji Allah akan lahir juru selamat dari bangsa ini. Makanya Israel terpelihara sampai sekarang. Tetapi yang membuat kita selamat bukan karena kita turunan Israel, tetapi karena kita percaya kepada Yesus yang adalah orang Israel itu. Anak Allah yang lahir dari keturunan Israel itu. Saya boleh menambahkan nggak, Pastor Pavel? Saya boleh menambahkan nggak? Iya, waktu itu saya ketemu dengan anak rohani saya. Waktu itu ada pamannya. Pamannya itu dia suka ke gereja, tapi belum dibaptis dan banyak bergaul dengan orang-orang kaum sebelah, dengan pejabat-pejabat sebelah. Ada diskusi gitu. Ya. Walaupun dia sering ke gereja, tapi dia memang nggak baca Alkitab, belum dibaptis gitu. Dia bilang, saya yang nggak masuk akal sampai sekarang. Gini loh, amin gitu. Cuma hanya percaya kepada Yesus yang akan selamat. Nah itu yang saya nggak terlalu ini. Kok cuma hanya percaya Yesus gitu. Terus saya jawab balik bertanya. Jadi menurut bos, itu kagak adil. Tuhan Yesus itu kagak adil begitu. Ya kan? Seperti yang kayak tadi pertanyaan yang orang-orang yang belum mengenal Yesus gitu. Saya bilang sekarang, oke, kita buka dari Alkitab. Apakah Yesus itu adil nanti? Wahyu 20 ayat 12. Saya ada kirimin di WA Pak Pavel 88 sama WA-nya Pak Kecil itu. Wahyu 20 ayat 12 coba dah. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil. Ini hari penghakiman nih. Berdiri di hadapan tahta itu. Dan dibuka semua kitab. Semua kitab loh, bukan satu kitab. Semua kitab berarti. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Ada kitab lain. Yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimin menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi kalau saya bilang sih, kalau orang yang namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan akan dihakimin menurut perbuatan mereka. Jadi bisa dong orang-orang lain di luar Yesus bisa masuk surga gitu. Kalau orang dihakimin menurut perbuatan mereka, pertanyaannya, apakah amal soleh mereka, ibadah mereka itu lebih besar dibandingkan dosa yang mereka perbuat? Kan mustahil bagi saya. Gitu. Kita berpikiran negatif sama orang aja sudah berdosa. Ada orang yang memerlukan pertolongan depan mata kita, kita tidak tolong aja sudah berdosa. Gitu. Gitu sih kalau yang saya bilang sih. Ada kitab-kitab lain di Wahyu 20:12. Sebenarnya pertanyaannya, penghakiman menurut perbuatan itu tujuannya untuk apa? Kan tidak ada penjelasan situ, penghakiman untuk perbuatan di sana kemari. Kan tidak ada.
Memang gini loh. Baik. Saya percaya. Ini bahkan menurut saya Tuhan itu adil. Tidak mungkin orang yang yang tidak terlalu jahat akan mengalami penghukuman yang sama dengan orang yang jahat luar biasa. Ya. Tuhan itu adil. Kalau kita bicara keadilan, tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh hidup dalam firman mau sama posisi dan tempatnya dengan orang yang hidup dalam firman itu biasa-biasa aja. Makanya Paulus pun pernah berkata, aku semacam bermimpi pergi ke langit tingkat ketiga, ketujuh kah? Artinya begini. Ketiga. Menurut menurut penafsiran saya sebenarnya surga itu ada tingkatan-tingkatan. Tidak mungkin, makanya ada yang dapat mahkota, ada yang tidak dapat mahkota, kan semua. Makanya saya bilang, jerilah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Semakin kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, berjuang dalam Tuhan, hidup dalam firman, itu ada upah. Tidak mungkin tempatnya mau sama dengan orang yang tidak pernah penginjilan, ya kan? Yang masih suam-suam kuku, pasti tidak akan sama. Saya percaya Tuhan itu adil. Bahkan dalam surga pun saya percaya. Makanya ada yang duduk di dalam 12 kursi bersama di tahta Allah, kan beda-beda para rasul. Lalu saya percaya ada tingkatan-tingkatan. Makanya saya mau katakan begini, pastikan selama kita hidup di dunia, bukan hanya sekedar sungguh-sungguh percaya Yesus, tetapi sungguh-sungguh berjuang untuk hidup dalam firman. Karena setiap jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Sekecil apapun kita berjerih lelah, baik tenaga kita, waktu kita, uang kita, kita persembahkan bagi pekerjaan Tuhan, itu tidak sia-sia. Ibadah kita, doa kita, tidak sia-sia. Ada upah yang Tuhan janjikan. Begitupun dengan orang yang jahat. Orang yang jahat luar biasa, pasti tempatnya akan berbeda dengan orang, dia tidak percaya Tuhan, tetapi dia tidak terlalu jahat. Pasti akan beda tempatnya dengan orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi kejahatannya luar biasa. Pasti akan beda. Baik. Itu kalau kita melihat dari sisi keadilan. Sedangkan di dunia saja orang begitu adil, ya kan? Bagaimana dengan Tuhan? Pasti dia akan lebih adil lagi. Itu menurut saya sih. Iya, Pak Pape, terima kasih penjelasannya, penerangannya. Kecil Pak, suara pakai C kecil. Pak, suara pakai C kecil. Pak Kristus, Sakti Kristus akan masuk. Selamat datang bergabung dengan Muhammad Kece. Shalom Pak. Pakai C, Pak suara Muhammad kecil. Kece. Kepada semua hambanya yang lagi diskusi, seru banget nih. Iya. Pak Muhammad Kece. Ini mungkin konteksnya saya yang kimanan Pak Kece sebelumnya tuh. Ya, Pak Muhammad Kece kan kita sering lihat tuh ustadz-ustadz ngomong oknum-oknum ustadz lah ya, ngomong sembarangan tentang Yesus Kristus. Mereka kan percayanya itu kan Isa ya, Pak Muhammad Kece ya. Iya. Mereka menghina-hina, bahkan ngomong sembarangan tentang Isa. Kalau pemahaman saya melihat mereka ini kan gini, Pak Muhammad Kece. Isa itu kan nabi bagi mereka ya. Iya. Tapi di dalam Al-Quran sendiri, saya tidak tahu ayatnya. Kan Isa itu sekarang katanya sudah di surga tingkat kedua. Yang saya bingung kan kalau mereka menghina-hina Yesus atau Isa yang mereka percaya, tidakkah itu juga menjadi ancaman juga bagi mereka? Kan mereka juga bisa masuk neraka kalau misalnya Isa di surga. Benar. Dia kan pasti bilang Allah katanya kan, Tuhan katanya. Tidak melihatkah kalian umat ini menghina saya katanya kan? Kadang saya bingung juga Pak Muhammad Kece. Kok mereka menghina-hina Yesus? Yesus kita percaya kita itu Tuhan. Tapi kalau mereka mengaku itu nabi, padahal hanya Isa yang menurut mereka itu ada di surga. Jadi kalau saya pikir mereka ini kadang-kadang ngomong sembarangan tentang Yesus, tapi mereka nggak sadar kalau yang diomongin mereka nabi mereka misalnya Isa. Walaupun kebanyakan orang Nasrani tidak sependapat kalau Isa itu adalah Yesus gitu. Kalau yang dihinanya Nabi Isa kan saat ini ada di surga, dia pasti ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat umat-umat katanya, berbicara sembarangan tentang aku katanya. Nah, mereka juga terancam masuk neraka ini. Bagaimana Pak Muhammad Kece? Iya. Baik. Jadi begini, saya akan sedikit memaparkan pengalaman saya dulu. Suaranya double, suaranya double. Ini ya, oke, ini dulu yang ini. Ya, sudah terus, Pak. Ya. Nah, saya dulu itu memang mempercayai Isa Al-Masih itu hanya sebatas nabi. Karena saya tidak mempelajari lebih dalam Al-Qur'an. Jadi dulu saya mendapatkan ilmunya bukan dari baca Al-Qur'an, melainkan dari pendengaran ustadz yang berbicara, yang mengajarkan. Begitu.
mendengarkan dari ustadz yang berbicara. Dan apa yang dibawakan oleh ustadz itu kebanyakan pengajarannya itu dari hadis, ijma, dan qiyas. Jadi Al-Quran hanya cukup dibaca saja sudah dapat ganjaran. Itu masalahnya. Dibaca saja sudah dapat ganjaran. Itulah sebabnya karena mereka itu dibaca saja sudah dapat pahala, maka mereka budayakan baca Al-Quran itu cuma dibaca. Untuk mengerti jauh, tidak paham. Makanya kenapa banyak yang di kolom debat mereka pada kedodoran ketika ditanya ayat oleh Muhammad KC. Karena memang tidak terbiasa untuk menggali apa yang ada di dalam Al-Quran. Mereka sudah ditutup oleh ustadznya. Kalau bukan yang mengajarkan guru kamu, jangan didengerin. Begitu. Jadi mengambil sifat sami'na wa ata'na, dengerin, taati. Ngerti nggak ngerti, taati aja. Nah itu permasalahannya. Karena saya Imani aja. sana jadi tahu. Begitu. Imani saja. Justru yang imani saja itu bukan orang Kristen loh. Mereka. Saya Kalau dulu. banyak murtad. Nah iya, kalau kamu mengikuti ajaran Alkitab, pegang saja sudah murtad. Coba bayangkan, itu doktrin yang sangat kuat. Yang sekarang sedang dibedah oleh Muhammad Kece. Biar paradigmanya diubah. Gitu. Ya, jadi begitu. Jadi serem. Kalau pegang aja Alkitab, sudah bikin murtad coba. Apalagi sampai baca. Wah, itu udah murtad luar biasa. Apalagi sampai dibaptis. Wah, itu mudah dihalalkan darahnya. Nah, pengajaran-pengajaran seperti itu yang harus diubah paradigmanya dari Indonesia. Jangan diperluas lagi. Cukup sekali saja. Aku merasa kegagalan hidup. Begitu. Sawer. Jadi, iya. Cukup sekali. Aku merasa. Oh iya, Pak Mat Kaceh. Bohong. Ya. Ya aja. Mau nanya lagi ini Pak Mat Kaceh, maaf ya Pak Kaceh. Nah, ini tentang kalau di Islam itu kalau nggak salah saya kan ada 74 golongan ya Pak Muhammad Kaceh ya. Iya. Kalau 73 kan kalau misalnya Allah yang teman-teman Muslim itu katanya membawa agama menyelamatkan mereka. Kalau nanti di akhir zaman 74 golongan ini yang mana nanti bisa diterima di surga Pak Muhammad Kaceh? Pasti kan hanya satu Pak Muhammad Kaceh. Nggak bisa. Armada 7 semuanya Pak. Harus mendatangi neraka. Iya, itu yang kadang teman-teman Muslim saya juga bingung kalau dia bilang ada janji keselamatan. Ini mohon maaf ya, golongan yang mana? Enggak kan nanti mereka di penghakiman terakhir saling berdebat. Jangan berkelahi mereka nanti. Kalau kita kan memang tidak membawa agama, maka di denominasi gereja kita di Indonesia ada 60. Wah, itu masing-masing punya liturgi masing-masing. Kalau logika kita ini, kalau kita pakai logika, ya Tuhan terima semua karena memang Tuhan tidak mendirikan agama, tapi kita punya primer dan sekunder. Primer kalau kita penuhi semua ya kita diterima. Kalau kayak teman-teman Muslim kadang saya juga kasihan ketika mereka di golongan A atau golongan B. Nah kan nanti kalau di penghakiman nanti hanya satu golongan, betul nggak Pak Muhammad Kaceh? Iya, betul. Jadi golongan yang mana nih Pak Muhammad Kaceh? Kalau teman-teman Muslim kan kasihan juga nanti. Ya. Kalau yang Muhammad Kaceh ini golongannya termasuk golongan yang ikut Isa Al-Masih. Jadi golongan yang 72 itu masuk neraka. Yang satu, yang ikut Yesus, yang pedomannya Al-Quran, itu yang akan masuk ke dalam surga. Haleluya. Karena yang mengikut Yesus itu benar kepada Allah, tidak menyembah berhala, tidak menyembah batu. Sementara yang banyak golongan masih kiblat kepada batu. Kalau saya kan kiblatnya kepada Yesus. Itu kiblat saya itu Yesus. Dimanapun kita menghadap pada Yesus. Nah itu yang akan diselamatkan, saya punya kepastian. Karena firman Tuhan mengatakan, siapa yang melalui aku, itulah yang melewati pintu yang benar. Pencuri tidak akan bisa melewati pintu yang benar. Kan begitu. Mesti Pak Kece diperkuat dengan QS Maryam 71 Pak Kece, biar nggak dipelintir dengan orang-orang yang gimana begitu Pak Kece. Oke. Ya, karena mereka itu sudah dikatakan di dalam surat 19 Maryam ayat 1 yang berkata, wa in minkum illa wariduha karena ala robika hatman makdian. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu merupakan suatu kemestian yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. Begitu. Baik, waktu kita tinggal 6 menit. Ini ada iman masuk. Boleh saya masukin. Tapi waktunya. Terima kasih ya Pak Muhammad Kaceh.
Tuhan Yesus Terima kasih, memberkati terima kasih. hamba-hambanya semuanya. Ya, amin. Ya, amin. Shalom. Yes, God bless. Shalom. Ya Pak, saya pamit juga ya Pak Kece. Ya, Pak Saputra Iman, silakan mau bicara apa, bisa mau bertanya apa, silakan 2 menit. Pak Iman Saputra, selamat datang di channel Muhammad Kece. Di mic-nya di mute, dibuka Pak Iman, dibuka mic-nya Pak Imam Saputra, Saputra Iman, Saputra Iman. Mic-nya di mute, dibuka Pak Iman, dibuka mic-nya Pak Imam Saputra. Oke, selamat malam. Suara YouTube-nya mungkin dikecilin dikit, Pak. Suaranya dikecilin dikit. Iya ada musiknya. Oke, shalom. Sedikit. Shalom, selamat datang Saputra Iman. Shalom. Terima kasih sudah bergabung. Iya, salam. Silakan. Oke, silakan. shalom, Pak. Apa mau bertanya? Ya, Pak Kece. Ya, saya pikir tadi ini mau lama lagi. Iya. Ya, dengar suara saya, Pak? Dengar Pak. Oh. Jadi udahlah, kalau memang ini mau ditutup, ya, ikut 2 kali. Iya, Oke. mau bertanya? Oke lah, Pak Kece. Nggak jadi lah. Ini mungkin lain kali lah saya akan masuk lagi. Tadi saya dengar Oke, ini mau terima ditutup, kasih. nggak apa-apa lah. Saya hanya menyapa aja lah. Iya, sudah 2 jam nih. Oke, terima kasih sudah bergabung. Iya. Ini sudah 2 jam. Oke. Bentar lagi kita tutup. Ya, Pak Piong, saya persilakan untuk berdoa Pak Piong. Terima kasih, mohon kerelaannya untuk berdoa Pak Piong. Karena ini waktunya Baik. kita undur diri Baik. dari channel ini. Baik, Baik. Iya, kita berdoa ya. membebankan Pak Piong. Iya, Pak Piong. Oke, kita berdoa. Ya, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami sudah selesai berdiskusi ya Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau dalam perkataan, dalam perbuatan kami tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati channel Pak KC. Tuhan tolong biar channel ini Tuhan membawa berkat bagi bangsa-bangsa yang mendengarkan. Bagi orang-orang yang belum menemukan Engkau. Bagi orang-orang yang belum percaya Engkau Tuhan. Channel ini boleh menjadi berkat sehingga banyak orang datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga Pak KC juga Tuhan tolong dan berkati. Pak Amin juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biar setiap perkataannya membawa berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hambanya juga tadi yang sebentar tadi masuk, Tuhan berkati juga. Biarlah kami semua Tuhan, umat-Mu boleh diberikan berkat yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. 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 Thank you Terima kasih, semuanya. Oke. Sukses, Terima kasih, Pak Ya, bless. Terima kasih ya Pak Amin, Pak Sukses, KC. sukses. Next time Pak kita Saputra bisa Iman, ngobrol terima lagi. kasih. Pak Piong, terima kasih Pak Amin Wijaya. Ya, terima kasih semuanya. semuanya. Salam. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung dan mohon maaf kalau yang belum bisa masuk karena kendala mungkin teknik. Salam, Saya mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Sungguh luar biasa teman-teman, sahabat terkasih, kesaksian yang disampaikan oleh Pak Haji Muhammad Kece. Ini video kesaksian 2018 pada masa-masa beliau ceramah yang sangat dahsyat atau menggelegar, membuat para kadrun sudrun kepanasan, kejang-kejang, kelojotan, KPC, sungguh luar biasa teman-teman, di mana beliau menguasai dari berbagai kitab-kitab, kitab kuning, kitab Jabur, kitab Taurat, kitab Injil, Alkitab, Bible, dan hadis-hadis Muslim. Juga beliau pintar berbahasa Arab. Sungguh luar biasa ya teman-teman, kesaksian yang telah disampaikan oleh Pak KC ini, sungguh luar biasa. Semoga dari kesaksian beliau memberkati kita semua, menambah wawasan kita, menambah kepintaran IQ kita. Salam sejahtera, saya pamit dulu, God bless you, Tuhan memberkati.